Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Imam Bustami, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Studi Agama-Agama. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hadis perbandingan agama dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Meskari LC MHI. Untuk itu marilah kita masuk pada pembahasan yang pertama atau pada pertemuan yang pertama. Di sini membahas tentang Islam dan toleransi dan Barat dan toleransi. Jadi kata toleransi dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena dalam Islam kita diajarkan bagaimana untuk hidup berdampingan, hidup bersama dengan orang yang beragama selain Islam. Jadi tidak bisa dinafikan ya, bahwasanya kita harus mengerti, paham apa sih itu toleransi sebenarnya, agar tidak misunderstanding sehingga menimbulkan gejolak-gejolak baru oleh perbuatan yang kita lakukan ketika salah mengartikan hal tersebut. Untuk itu mari kita bedah ya. Toleransi. Di sini saya akan menjelaskan toleransi dulu. Apa sih itu toleransi? Jadi toleransi itu berasal dari bahasa Inggris ya, tolerance atau toleransia dari dalam bahasa Latinnya. Tapi dalam bahasa Arabnya istilah ini merujuk kepada kata tasamuh atau tasahul, yaitu to tolerate ya, untuk toleransi, excuse atau bahasa sopan excuse itu ya kayak permisi gitu Pak, menghormati ya. Terus perkataan tasamuh ini bermakna hilim juga. Kalau perkataan tasahul diartikan sebagai tolerance atau ketoleransian, penghormatan gitu. Mercy atau kindness, kebaikannya. Sementara kata kerukunan, kata kerukunan dengan toleransi ini beda kata, cuman maknanya sama, untuk tujuannya sama. Diartikan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kata toleransi ini adalah hidup bersama dalam masyarakat melalui kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Di sini adalah artian dari menurut KBBI ya, itu bahwasanya kita itu hidup bersama dalam masyarakat yang plural, yang luas, yang banyak, untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Nah, dalam Islam istilah tasamuh dasarnya tidak semata-mata selaras ya, karena kata tasamuh dalam Islam ini bermakna tadi juga bermakna di sini bermakna memberi dan mengambil. Jadi tasamuh berisi harapan pada suatu pihak untuk memberi dan sekaligus mengambil. Nah, terus di sini juga dijelaskan bahwasanya subjek untuk melakukan tasamuh dalam Islam dimaknakan mutasamihin ya, yang berarti pemaaf, penerima, menawarkan, pemurah sebagai tuan rumah kepada tamu ya. Jadi dalam Islam kata tasamuh toleransi itu tidak semerta-mata luas atau bebas, namun dalam Islam istilah toleransi itu adalah ada batasannya. Sebagaimana dalam Quran ya, surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamuku. Maksudnya nih sini tidak saling melampaui, tidak saling melebihi batas antara pemeluk satu dan pemeluk lainnya, terutama pemeluk Islam ya. Jadi sini batasannya adalah tentang keimanan, tentang akidah. Jika tadi pembahasannya melebihi atau melenceng dari akidah, maka itu bukan disebut toleransi lagi. Seperti itu. Jadi Islam dan toleransi adalah sebuah ajaran ya. Karena kenapa? Karena Allah juga sudah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tentunya dalam konsep plural ya, di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk lita'arufu ya, saling kenal mengenal. Nah, untuk bisa kenal mengenal maka kita harus bertoleransi agar hidup kita ketika sudah kenal mengenal, hidupnya berjalan dengan damai, aman dan tentram. Oke, kita masuk kepada poin kedua dari pembahasan ini, yaitu Barat dan toleransi ya. Jadi di dunia Barat, Eropa, Amerika, dan Australia itu yang negara adidaya ya, negara besar, negara maju, adalah contoh paradoks multikulturalisme ya. Ide ini tentang kebebasan, persamaan, hak asasi manusia ini memang tumbuh dan berkembang
di sana. Bahkan beberapa abad lamanya Eropa Barat, Amerika Utara menjadi rujukan utama belajar kebebasan, persamaan, HAM dan demokratis ya. Namun kita lihat sejak kejadian penyerangan di WTC di Amerika, World Trade Center, jadi sikap intoleransi mereka semakin berkembang biak, semakin luas ya persebarannya, karena mereka menganggap bahwasanya Islam adalah teroris, dalam tanda kutip teroris, sehingga sikap intoleran mereka menjadi-jadi ya. Walaupun sebenarnya fakta kita bisa baca di mana saja, bukan rahasia umum lagi bahwasanya di balik penyerangan yang mengatasnamakan Osama bin Laden yang Islam ya, ternyata itu adalah dalangnya lah Amerika Serikat sendiri ya. Sehingga di sini sikap intoleransi ini terhadap kaum muslim itu yang notabene-nya minoritas yang berada di sana itu sangat buruk sekali ya, karena mereka di sana tidak boleh azan melalui speaker utama, tidak boleh. Jadi azan itu boleh menggunakan speaker di dalam, jadi tidak boleh suara azan tidak boleh dikeluarkan melalui speaker luar, hanya untuk di dalam saja. Terus pada muslimahnya, pada orang Islam yang perempuan atau yang cewek, mereka didiskriminasi ya, terkait pergaulan karena mereka menggunakan hijab atau menggunakan cadar dan lain sebagainya, mereka dijauhi ya. Terus terhadap toleransi secara umum, secara luas ya, di Amerika sana masih adanya sikap intoleransi untuk berupa kultur, ras dan etnik. Jadi mereka masih beranggapan bahwasanya kultur asli atau ras asli itu yang berwarna putih. Jadi kalau warna hitam itu masih ada ya, di berwarna kulit hitam masih didiskriminasi juga di sana. Apalagi terhadap orang yang kulitnya berwarna ya, tidak seputih mereka. Jadi mereka mendapatkan diskriminasi ya, tidak mempunyai kebebasan, tidak ada toleransi yang pas. Apalagi itu ditujukan pada imigran muslim ya. Mungkin itu tentang Barat dan toleransi, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya Barat dalam ajarannya memang diajarkan tentang persamaan, kebebasan dan HAM. Namun pada prakteknya mereka kurang, apalagi terhadap umat Islam yang ada di sana. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tasamuh di dalam Piagam Madinah. Tasamuh, toleransi yang ada di Piagam Madinah. Sebagaimana kita ketahui, Madinah adalah pusat pemerintahan, pusat negara Islam pertama yang ada di dunia, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, untuk menyatukan perbedaan yang ada di Madinah kala itu, perbedaan ras, suku maupun agama, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah pendatang di Madinah, yang sebelumnya kota Madinah itu dikuasai oleh kaum Yahudi ya, yang terdapat beberapa klan di situ, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Yahdal. Jadi Rasulullah membuat Piagam Madinah untuk kuatnya, untuk terbentuknya, untuk bersinerginya pemerintahan pada saat itu. Juga tujuan dari Piagam Madinah yang berisi sekitar 47 pasal, yaitu yang berisi dari muqaddimah, pembukaan, dilanjutkan dengan seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, pemimpin negara, politik perdamaian, dan terakhir itu penutup. Nah, melalui Piagam Madinah ini bisa dilihat bagaimana peran dan fungsi seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW, baik itu sebagai seorang negarawan dan pemimpin negara yang besar dan berkualitas, tetapi juga posisi beliau sebagai secara keagamaan ya, sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk toleransi antar umat beragama yang berada di dalam Piagam Madinah ini itu tertulis pada pasal 25 yang berisi kaum Yahudi dan dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Nah,
Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Jadi disatukan. Tetapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada perbedaan, ada batasan-batasan dari toleransi tersebut. Jadi walaupun tadi kaum Yahudi dari Bani Auf itu adalah satu dengan muslimin, maksudnya disatukan, maksudnya hidup berdampingan, tetapi agama mereka dan agama kaum muslimin adalah agama kaum muslimin. Jadi tidak boleh saling mengganggu kegiatan keagamaan antara dua belah pihak tersebut. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang zalim dan jahat. Nah, hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Sebenarnya ada banyak ya kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah saat itu, dan semuanya ini terlibat dan dilibatkan dalam penyusunan piagam Madinah yang tertulis dalam pasal 26 ya. Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf, banyak. Intinya di pasal di piagam Madinah ini semua klan ya, semua orang yang ada di Madinah itu digabungkan, disatukan untuk menjadi negara yang kuat. Dalam bentuk ya tadi ada batasan-batasannya. Terus nah, selain membuat hak-hak tadi, piagam Madinah membuat kewajiban, antara lain pasal 37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya juga. Jadi sudah nampak bahwasanya tidak dikesampingkan, bisa berlaku adil ya. Bisa dikatakan bahwasanya piagam Madinah ini sangat adil. Jadi bagi kaum Yahudi ada biaya, ada fee-nya, dan bagi muslimin ada juga. Mereka Yahudi dan muslimin membantu dalam menghadapi musuh di piagam ini. Nah, jadi umat tadi yang Yahudi dan muslimin yang berbeda agama dipersatukan untuk melawan musuh orang yang menyerang di Madinah. Saling memberi saran dan nasihat. Nah, terus memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Terus pasal 38, kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Jadi tidak berbeda-beda ya. Jadi ketika dalam peperangan menghadapi musuh, maka kaum Yahudi berperang, berkumpul bersama kaum muslimin gitu. Bila terjadi suatu perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penjelasannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Nah, perlu diketahui bahwasannya piagam Madinah ini dibuat oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi ya. Sudah beliau dan para pengikutnya hijrah berpindah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Terus yang di bidang pertahanan ya, itu pasal soal hubungan antara Mekah dan Madinah, itu pasal 43. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Segala bentuk dari rasa persatuan dan kesatuan di kalangan penduduk kota Madinah yang berbeda suku dan agama. Maka piagam Madinah ini mengatur pula urusan pertahanan dan wilayah. Sebagaimana tertulis dalam pasal 44. Mereka pendukung piagam bahu-membahu dalam menghadapi penyerangan kota Yasrib atau kota Madinah. Nah, jadi itu sudah clear, sudah jelas bahwasannya bisa disimpulkan bahwasannya piagam ini menyuruh dan menghimbau bahwasannya mereka bangsa Yahudi dan kaum muslimin itu dipersatukan untuk kekuatan kota Madinah. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga dan keempat. Saya gabung karena memang di sini konteks dari pembahasan hadisnya sama. Materi ketiga mengenai hadis pertanian bersama non-muslim. Yang keempat hadis tentang bertransaksi bersama non-muslim. Hadisnya di sini sahih karena perawinya adil, dhabit, tidak ada keahlian dan tidak ada kecacatan. Hadisnya berbunyi haddatsana Qutaibah, haddatsana Jarir an al-A'mashi an Ibrahim an Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudin ta'aman wa rahanahu dir'ah
yang artinya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, Abu Syaham, dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Jika kita kaitkan kepada materi yang ketiga, yaitu hadis tentang pertanian, jika membahas tentang pertanian maka bahasannya juga tentang ekonomi, karena ketika orang bertani itu menghasilkan barang untuk dijual sehingga bisa memajukan pertanian tersebut, memajukan bangsa atau wilayah tersebut dengan hasil dari pertanian dan juga memakmurkan orang-orangnya. Nah, tentu ketika Rasulullah membeli makanan tersebut bisa saja hasil dari pertanian orang non-muslim. Misalnya seorang Yahudi tadi membeli makanan tersebut hasil dari pertanian kepada orang Yahudi juga. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasannya kita bisa atau boleh bekerja sama dalam sektor pertanian untuk memajukan ekonomi khususnya pribadi ya, dan secara umumnya ekonomi dari wilayah tersebut, dari desa-desa atau bangsa juga secara skala besarnya. Itu jadi bisa simpulkan seperti itu. Untuk dikaitkan dengan materi yang keempat, tentunya sangat jelas bahwasanya transaksi ya, membeli makanan atau juga menggadaikan baju. Kalau membeli makanan kita sudah lumrah ya. Tetapi ketika Rasulullah menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi, maka ini sudah nampak jelas bahwasanya kita boleh menggadaikan atau bertransaksi secara gadai, menggadaikan barang emas atau handphone, atau kalau sekarang itu BBKB motor, maka itu boleh ya dengan orang selain Islam, dengan catatan ketika bertransaksi dalam gadai tersebut tidak ada unsur yang dilarang oleh agama seperti riba. Itu penjelasan mengenai materi yang ketiga dan keempat dengan satu hadis ya, bahwasanya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Itu saja pembahasan untuk materi ketiga dan keempat. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kelima. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu hadis bertetangga dengan non-muslim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Namun di sini masih terjadi khilaf sebagian ulama mengenai batasan-batasan tetangga ya. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari yang fenomenal ya, juz 10 halaman 367, beliau berpendapat bahwasanya khilaf ulama masih besar di sini, masih banyak. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah rumahnya yang dekat dengan kita, 40 rumah yang dekat dengan rumah kita dari setiap sisi. Ada juga mengatakan bahwasanya 40 rumah di sekitar kita saja. Dan yang pendapat terakhir 10 rumah yang dekat dengan rumah kita saja dari setiap sisi. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita dengan ambil skala besarnya saja, yaitu 40 saja. Hadisnya bertetangga dengan non muslim, di sini ada hadis yang umum, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maksudnya kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Di sini Rasulullah bilang jarah, ini tetangga, ini umum ya, tidak kepada khusus, yaitu memuliakan tetangga sesama muslim, tidak. Tetapi kata tetangga di sini bermakna umum, bisa saja tetangga itu non muslim, bisa saja tetangga itu muslim. Jadi kita bisa simpulkan dari hadis ini bahwasanya kita wajib memuliakan tetangga kita, maupun itu muslim dan lebih-lebih lagi tetangga itu non muslim. Jadi kita wajib memuliakannya, hidup bersamanya dengan tentram, dengan akur, dengan damai. Saking pentingnya kedudukan tetangga ini bagi seorang muslim, sampai-sampai Nabi pernah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu
sayuwarithuhu. Artinya Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga ya. Hingga aku mengira, kata Rasul, tetangga itu akan mendapat bagian dari harta waris. Maksudnya di sini sehingga berarti tetangga tersebut tidak mendapatkan warisan. Tetapi saking Jibril tersebut menasihati tentang tetangga, maksudnya kedudukan tetangga saking krusialnya, saking pentingnya, maka Nabi mengira bahwasanya tetangga ini akan mendapat harta warisan. Juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 ya, yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba. Nah, di sini juga Allah menantangkan Allah menegaskan bahwasanya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan siapapun, apapun itu, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan erat. Jadi di sini Allah menegaskan, Allah menyuruh, Allah mewajibkan kita bahwasanya wajib kita berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga Islam maupun non Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi ya di sini menjelaskan ayat ini bahwasannya tetangga yang lebih dekat tempatnya itu lebih besar haknya daripada tetangga yang jauh ya. Di sini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sahabat yang paling di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Nah, tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya juga. Jadi tetangga yang baik di sisi Allah adalah tetangga yang berbuat baik, sikapnya baik terhadap tetangganya ya. Tetangga itu tadi sudah jelaskan bahwasanya konteksnya umum. Itu saja penjelasan mengenai materi yang kelima, yaitu hadis bertetangga dengan non muslim. Baik, kita masuk kepada pembahasan terakhir dari sesi video ini, yaitu mengenai tolong menolong ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, hai kalian tolong menolonglah dalam hal kebaikan ya, dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam hal keburukan, kejelekan yang dilarang oleh syariat Islam. Karena ini adalah ayat muhkamat, maka kita bisa menyimpulkannya bahwasanya al-birri di sini bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal apapun itu. Dan juga wat taqwa, dan tolong menolong dalam ketakwaan, ya, dikhususkan kepada sesama Islam. Jadi kita kata al-birri tadi, kita wajib menolong dalam hal kebaikan dalam konteks apapun itu. Ketika kita melihat ada musibah, maka kita wajib untuk menolongnya, baik itu saudara kita sesama Islam maupun saudara kita sesama agama, sesama negara. Selanjutnya, hadis mengenai tolong menolong ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis tolong menolong bersama atau kepada non muslim ya. Suatu saat ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi SAW bepergian dalam safar ya, hingga mereka sampai di salah satu perkampungan Arab. Ketika mereka ingin meminta ya agar orang yang ada di kampung tersebut menerima mereka sebagai tamu, maka mereka menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang ya. Segala cara diusahakan untuk menyembuhkan, namun tidak berhasil. Lalu di antara mereka ada yang berkata, coba kalian temui rombongan itu, semoga di antara mereka ada yang memiliki sesuatu. Lalu mereka orang kampung tersebut ya mendatangi rombongan sahabat Nabi tadi. Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami ini telah digigit binatang, dan kami telah mengusahakan semua pengobatan, namun belum berhasil juga.
Jadi orang suku tadi bertanya, apakah di antara kalian bisa menyembuhkannya? Maka salah satu dari sahabat tadi, rombongan tadi, ya demi Allah aku akan mengobatinya. Namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian, namun kalian tidak berkenan. Maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah ya. Jadi sahabat tadi meminta upah ya, dengan catatan bisa memberi upah yaitu dengan imbalan puluhan ekor kambing ya. Maka dia sahabat tadi berangkat dan membaca surah Fatihah ya. Seakan-akan penyakit lepas dari ikatannya, padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Jadi sahabat tadi membaca Fatihah, ditiupkan ke air ya, lalu diminum. Maka dia berkata, maka mereka membayar upah dengan yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata, bagilah kambing-kambing itu. Maka orang yang mengobati itu berkata, jangan kalian bagikan hingga kita temui Nabi Muhammad SAW, lalu kita ceritakan apa kejadian tersebut kepada beliau, dan kita tunggu apa yang akan beliau perintahkan kepada kita, kata salah satu sahabat tadi. Akhirnya rombongan tersebut menghadap kepada Nabi. Mereka menceritakan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Lantas beliau bersabda, kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, sebagai obat ya? Kemudian beliau melanjutkan, kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku di dalam sebagian orang yang menerima upah tersebut. Nah, dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya Nabi tidak melarang jika kita menolong non-muslim dalam hal kebaikan. Yang tidak boleh itu ya sebagaimana firman Allah tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal kejelekan. Nah, itulah pembahasan mengenai hadis tolong menolong dengan non muslim. Dengan tanda kutip, kita boleh menolong siapapun itu dalam hal kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.